Dan tahu sekarang ketika ada case yang sama, anak kelas 5 SD, dia ngomong, "Ma enak loh, kalau mama sih itu bisa Senin sampai Minggu, anaknya boleh main game." Mamanya bilang, "Ya kamu jadi anaknya tante itu aja." Dia masuk kamar, dia packing barang, lalu dia keluar. Itu seriusan? Yes, dan terjadi. Lalu ini yang cerita mamanya ya. Dan tinggal ngomong sama mamanya, mau mama yang antar atau mama telepon tante itu untuk tante itu jemput. Wow. Jadi generasi sekarang ini yang kita lihat karena enggak adanya kecakapan, ya, skill di dalam berinteraksi dengan orang, iya, karena kan dengan gadget, chatting pun dengan gadget, ya, ketemu pun lewat Zoom. Jadi waktu mengalami interaksi itu nggak memiliki pengalaman yang banyak. Jadi tidak berpikir panjang ibaratnya. Jadi apakah saya ngomong begini nyakitin orang enggak? Ya. Sekarang orang ketika tampangnya mulai berubah, berarti ada yang salah, gitu kan? Cuek, itu benar nggak sih? Itu gara-gara perbedaan parenting atau memang karena memang kita tuh harus membiasakan gayanya mereka yang udah cool aja kayak gitu sekarang? Iya, tentu ketika gaya mereka cool, itu kita harus akui bahwa interaksi yang dilakukan itu berbeda. Kita dulu waktu kecil ya, kalau paling nggak saya ya, kan tidak dibesarkan oleh gadget. Betul. Jadi main itu pasti membutuhkan orang. Iya, tak umpet, tak lari, tak nyamuk. Kita nggak bisa main tak umpet sendirian. Kita yang nyari, kita yang ngumpet, kan nggak bisa. Iya. Dan waktu belajar di dalam main tak umpet itu, belajar percaya. Yang nyari percaya kalau temannya ngumpet. Yang ngumpet juga percaya kalau bakal dicari. Ya, gimana tuh kalau dia ngumpet lalu yang nyari pulang. 2 jam dia ngumpet. Jadi di dalam semua sisi kehidupan kita menjadi lebih waspada, alert gitu dengan orang gitu. Jadi kita tahu orang ini suka apa nggak suka, ya. Karena kita melihat orangnya, interaksi, ya. Jadi kita juga tahu kalau misalnya orang tua kita ketika ngomong begini, kita ngomong, "Ma, enak tuh si mamahnya ini boleh tuh pulang nonton atau main atau apa." Ya udah, kamu jadi anaknya mama itu aja, jadi anaknya tante itu. Dan kita tahu persis kalau itu cuman sindiran. Yang artinya nggak mungkin lah. Dan tahu sekarang ketika ada case yang sama, anak kelas 5 SD, dia ngomong, "Ma enak loh, kalau mama sih itu bisa Senin sampai Minggu, anaknya boleh main game." Mamanya bilang, "Ya kamu jadi anaknya tante itu aja." Dia masuk kamar, dia packing barang, lalu dia keluar. Itu seriusan? Yes, dan terjadi. Lalu ini yang cerita mamanya ya. Dan tinggal ngomong sama mamanya, mau mama yang antar atau mama telepon tante itu untuk tante itu jemput. Wow. Dulu tuh Bu ya, aku pernah punya kepikiran waktu dimarahin papaku tuh mau minggat. Cuma kan terus nanti aku makan apa, tinggal di mana, di jalan gimana, udah kayak ketakutannya itu udah ada. Tapi kalau mungkin yang sekarang tuh mereka lebih kayak modal nekat gitu. Ini aku mau kasih tunjuk ke mama, aku bisa. Mungkin mereka tuh lebih berpikir kayak gitu kali ya. Jadi generasi sekarang ini yang kita lihat karena enggak adanya kecakapan, ya, skill di dalam berinteraksi dengan orang. Iya, karena kan dengan gadget, chatting pun dengan gadget. Ya, ketemu pun lewat Zoom. Jadi waktu mengalami interaksi itu nggak memiliki pengalaman yang banyak. Jadi tidak berpikir panjang ibaratnya. Jadi apakah saya ngomong begini nyakitin orang enggak? Sekarang orang ketika tampangnya mulai berubah, berarti ada yang salah, gitu kan? Kalau mereka nggak ngerasa, mereka nggak ngerasa. Kuat banget.
Ini berarti kayak kita aja. Contoh misal kita ngomong kayak gini bercanda versus kita ngomong di WhatsApp bercanda. Iya, itu beda, udah berbeda. berbeda kan. Arti, itu iya. yang dialamin generasi sekarang ini karena kurangnya interaksi itu ya, Bu. Iya. Betul, Berarti betul. bukan kurangnya manner ya Bu ya? Kalau kayak gitu, kalau kita kan Iya. ngeliatnya kok kayak nggak, misalnya Yang nih ya, terpenting- sorry ya, kayak anak-anak sekarang tuh kok nggak ada mannernya sih gitu. Iya. Kayak jalan nyelonong aja. Oh, iya. Terus saya tuh punya pengalaman sama anak saya Bu ya. Kapan hari saya ajak ke kantor suami saya, terus ada seorang bapak di sana, terus kita mau pulang. Terus kita bilang, dia bilang ya mau pulang, terus kita kan bilang Pak pulang. Terus kalau anak saya cuma bilang bye, cuma kayak gitu doang. Iya. Terus keluar kan. Iya. Iya, harusnya kan bye opa Iya, gitu kan. betul, Maunya betul. kayak gitu kan. Iya, Bu. iya. Terus ya udah pulang gitu aja. Terus akhirnya sampai rumah saya tegur dong. Kok Gil kayak gitu sih? Tadi kan dia ngomong sama opa loh, kok cuma bilang baik kayak gitu doang lah. Terus anak saya bilang, kan benar mami bilang baik katanya gitu, digituin Iya, saya malah iya. gitu. Jadi sekarang kita juga jangan jadi orang tua yang judging. Artinya Iya, ketika ini kamu salah loh. Hmm. Kita justru mesti ngajarin. Seneng nggak ya kalau si opa itu disebut. Jadi bye opa. iya, Orang itu kira-kira lebih seneng nggak kalau menerima senyumnya kamu. Oh iya. Atau mungkin dibalikin Iya, ke iya, dia. iya. Misalnya tadi Gil kan namanya. Iya. Gil, kamu seneng nggak kalau misalnya Onti Nana kalau manggil kamu tuh halo Gil atau versus cuman halo. Halo. Iya, iya. Mungkin gitu kali Iya, ya, Bu ya. bukan salah atau ininya gitu. Iya, iya. Iya. Oke, jadi kayak balik lagi ke manner itu tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya manner yang tadi kita mau anak kita lakukan bisa jadi itu adalah insecure-nya kita. Tapi kalau buat anak itu adalah bentuk tersopan dari apa yang sudah biasa atau bisa dia lakukan kan. Menurut dia ya udah bye ya udah Ya sopan. sudah melakukan Udah melakukannya. kewajibannya Iya, gitu kita kali kayak ya. menaruh apa sih namanya kayak ekspektasi terlalu tinggi sama anak kita untuk orang lain. Padahal si opa yang dibayain juga kayaknya fine-fine aja kan Bu ya. Padahal kitanya aja kayak ini cuma kayak kecemasannya si mama-mama doang gitu. Mungkin case tadi yang cocok tuh kayak gini. Seumpama nih si anak ngeroweng-ngeroweng sampai bergelut-gelut di Ya, tantrum di supermarket misalnya. Terus kita nih lagi mau belanja, terus kita melihat banyak mata yang Seisi toko melihat seisi toko melihat wajah kita gitu sebagai seorang parent. Nah, itulah challenge untuk kita sebagai orang tua pada saat itu memarahin si anak ini karena kita malu atau karena kita literally sayang sama nih anak supaya dia tidak tantrum itu. Gitu nggak sih, Bu? Maksudnya? Oke, kalau saya melihat case yang berbeda. Oh, oke. Ya, kalau yang tadi dikatakan soal si anak tuh cuman bye Iya. gitu Iya. ya. Sebetulnya yang kita harus didik anak itu bukan perilaku semata, tetapi adalah motivasi, sikap hati. Oke. Karena yang kita didik adalah membentuk hatinya. Ya. Jadi ketika kamu bye, bagi dia itulah sopannya dia. Iya. Itulah yang memang dia mengungkapkan Iya, iya. bahwa bye gitu ya, Iya. udah Iya. kayak say hello Iya. gitu kan. Secara teknis anak itu punya cara berbeda-beda. Mungkin itu Iya, adalah poinnya iya. ya. Misalnya contoh ya, yang paling ini buat di barat manggil mertua nama, Iya, iya benar. iya. Kalau kita, waduh, Iya. Waduh, bener ya. Kurang ajar banget. Lebih baik manggil nama, Iya, iya. tapi dia respect, Betul. Iya. ya. Hai John, Iya. apa kabar Iya. gitu misalnya kan, daripada gini, Pak, apa kabar Pak, Papa mau ini, tapi sebetulnya hatinya gitu kan. Oke. Jadi Iya. kita tidak membentuk perilaku anak Iya. tanpa membentuk sikap hati. Wow. Jadi motivasi itu lebih penting daripada perilakunya. perilaku. Karena perilaku tiap orang maksudnya bisa bentukannya berbeda sesuai dengan budaya. Iya. Iya, iya. Ya, budaya. Iya. Yang bagi budaya ini itu kurang aja. Ya. Iya. Ya. Bagi budaya ini, oh nggak apa-apa. Iya. Memang Iya. harus Iya. begitu. Iya. Kayak contoh tatap mata. Iya. Iya. Kalau buat orang Asia kalau diajak ngomong mesti nunduk. Iya. Iya. Ya, justru buat di barat harus tatap Tatap mata. mata. Iya. Kita Iya. menghargai Iya. gitu Iya. kan. Nah, kalau di sini dianggap kok melotot. Iya. Apalagi sama yang lebih tua ya Bu ya. Apalagi Gitu. sama yang lebih tua kan. Karena saya kan mau ngeliat gitu. Itu kan cara budaya. Iya, iya. Nah, ketika case-nya Jill, yang artinya ketika kita malu, Iya. ya,
dan anak tahu persis, dia akan memanipulate itu. Iya. Ya, akan makin meraung-raung demi diberikan apa yang dia mau. Menurut saya lebih baik orang tua gendong saja, bawa ke mobil dan pulang. Jadi kita tidak memberi hadiah ketika dia bertingkah laku negatif. Supaya itu tidak dijadikan senjata Senjata. di episode berikutnya. Iya, karena dia tahu persis kalau aku ngeguling-guling sampai ngegulung-gulung, Ngereok ya. Bahasa sekarang. aku dapat. Betul. Nah, jadi kita melihat tidak ada perilaku negatif yang kita berikan hadiah. Iya. Hadiah artinya keinginannya. Iya. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa nice. Ya, mami boleh nggak? Aku dapat coklat ini. Gitu. Kalau kita bilang no, mau, makin tinggi nadanya, kita harus makin rendah. Tidak. Wah, itu yang harus saya belajar. Makin rendah kalau Biasanya kita makin tinggi, saya Iya, juga makin tinggi. biasa mamanya oktavnya makin naik juga. Nah, karena kita mau lebih tinggi dari oktavnya dia. Biar ketutupan tidaknya dia. Maunya dia, iya. Jadi kenapa dia makin tinggi, kita akan makin rendah, sebetulnya juga menarik dia untuk turun. Oke. Iya. Kayak kita bicara ya, kalau orang itu semakin tinggi, kita juga jadi semakin tinggi. Iya, Atau betul. kalau orang itu rendah, kita juga akan semakin rendah kan. Iya. Yang kedua, menolong kita untuk mengontrol. Karena nada tinggi itu cenderung untuk membuat kita makin emosi. Iya. Jadi ya kita sendiri sedang menahan. Betul. Tidak, nah. Mau teriak seperti apa juga tidak. Wow. Ya. Kalau gitu kita pulang. Makin teriak. Oh betul, kita harus pulang. Ngantuk ya, ayo pulang. Masuk mobil. Iya. Nah, sampai mobil kita ngamuk. Sama aja. Sudah dibilang. Jangan penting. Iya. Sama aja motivasi orang tuanya lagi yang salah. Jadi paling penting itu adalah sebenarnya menggali motivasi si anak. Kenapa dia harus berperilaku baik dan kenapa juga orang tua juga harus memiliki motivasi yang baik. Untuk apa si anak berperilaku baik? Apakah untuk menyenangkan orang tua atau memang itu adalah hal yang baik untuk hidupnya nanti. Kadang-kadang kan ada dua motivasi kan. Satu, orang tuanya malu. Satu, emang ini buat bekal yang baik adalah untuk anaknya. Kadang kita suka selimpat di sana sebagai Mungkin seorang. kata baik itu lebih tepat benar. Benar. Motivasi yang benar. Iya, betul. Jadi kadangkala memang mungkin yang kita lakukan dibaca oleh anak tidak baik. Tapi motivasi kita benar. Iya. Karena kita kepingin sekali anak itu kan mengagumi kita, fun sama kita, dan kita kepingin sekali anak bilang mami baik, you are the best mom in the world gitu ya. Iya. Kita kan maunya begitu kan, keluar kata-kata itu. Dan kita harus siap sekali ketika dia bilang I hate you mom. Wah, aku pernah dapat omongan gitu, aduh. Iya, jadi yang penting sebetulnya motivasi kita dan kita mau lakukan itu untuk anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Iya, that's good. Itu juga berlaku dalam kita mendisiplinkan anak sebenarnya ya. Kadang karena bahasa mendisiplin buat anak itu adalah jahat, tapi buat kita itu adalah bahasa kasih yang tertuang dengan cara yang lain. Tapi banyak anak sekarang ketika didisiplin, mereka merasa bahwa ini tuh mengganggu hak asasinya dia sebagai seorang anak. Jadi banyak anak di luar sana khususnya di luar Asia mengatakan bahwa dengan dia disiplin dan diberi hukuman bahwa itu tuh dia mendapatkan ketidakadilan dari orang tuanya dan bahkan mereka bisa melaporkan orang tuanya ketika bersikap kasar seperti itu. Nah itu Bu, bagaimana sih kita kayak menyikapi hal-hal seperti itu tentang mendisiplinkan anak? Yang itu sudah bablas. Artinya jadi kita harus bersyukur kita tinggal di Asia. Saya sih bersyukur. Iya, karena ketika mereka lebih menekankan perasaan anak daripada perilaku moral
Ya, perasaan itu jadi lebih penting. Betul. Iya. Hak asasi. Iya. Betul. Ya, nanti anak bagaimana perasaannya terluka Iya. gitu. Loh, Dikit-dikit lu. iya dikit-dikit luka jadi perlu Iya. healing Iya, ya. iya. Healing ya. Nah, zaman dulu mamanya ada healing. Ada boro-boro. Nah, jadi perilaku jadi diabaikan, Yes. perasaan jadi lebih tinggi. Jadi akhirnya menurunkan standar. Ya udah kalau kamu terluka ya boleh, dan itu justru tidak mendidik Iya. dengan Iya, benar. Betul. Padahal Yes. anak perlu merasakan terluka Iya. agar dia belajar dari kesalahannya dia gitu. Iya, Dia perlu iya. merasakan gagal, dia perlu merasakan ditolak, ya kan? Kadang seorang mama itu nggak pengen anaknya ngerasain ditolak kayak gitu kan. Kita kan sedih. Kadang kalau lihat anak itu lagi main sama temennya tiba-tiba, ih kok anakku gak diajak main Iya. ya? Dan kita intervensi di sana karena nggak mau anak kita terluka. Begitu juga tentang disiplin. Kita yang harus tega untuk mendisiplinkan anak. Apalagi di dalam Injil sendiri menekankan bahwa didiklah anakmu dengan tongkat. Dan itu berat buat kita sebagai seorang mama. Kita harus membayangkan sebetulnya ketika otot-otot kita kuat, kita harus melatih kan Ya. Iya. dengan di stretch Iya. ya. Dan sebetulnya waktu kita memberikan mereka latihan ini melalui rasa sakit Iya. ya, sedang men-stretch otot-otot hati mereka Oh. supaya hati mereka kuat. Iya. Wow. Hati yang teguh, bukan hati yang keras, Iya. tapi hati yang kuat. Karena ketika keteguhan hati dibutuhkan di dalam zaman seperti ini, mereka harus bisa memilih, memilah ya, dengan discernment itu. Yes. Dibutuhkan kekuatan hati Ya. untuk mengatakan tidak di tengah yes. Semuanya yes, tapi saya no. Iya. Karena itu yang benar. Ya. Iya. Atau semua no, saya harus yes. Iya. Karena ini yang benar. Wow. Ya. Jadi, ayolah jangan takut Yes. ketika kita sedang menguatkan Iya. otot-otot hati. Hati. Wow. Anak Disiplin kita. sama dengan menguatkan otot-otot hati. Tapi disiplin juga dilakukan dengan cara yang benar. Tidak lagi dalam mamahnya atau papanya dalam keadaan emosi ya Bu ya. Iya. Berarti kitanya harus kayak reflect dulu, kita mau mendisiplin anak karena apa? Motivasinya. Betul, apa Iya. karena pengen bikin emosi kita tersalurkan atau pengen dia memang tahu apa sih salahnya dari dia itu belajar dari sana. Betul. Ya, karena kita tuh, aku sering ya kayak ngasih hukuman ke anak tanpa sadar saat aku emosi ngasih hukuman, salahnya apa, hukumannya tuh apa, kayak nggak nyambung. Dan ujung-ujungnya si anak tidak belajar dan dia jadi trauma sama mamanya, takut berbuat kesalahan karena takut dihukum. Ujung-ujungnya tuh gitu. Betul. Iya. Betul sekali. Dan kamu tidak sendirian, nah. Tenang saja. Semuanya juga seperti itu ya. Iya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus sembuh dulu, sembuh Iya. dari luka lama kita, sembuh dari yang namanya ekspektasi kita sebagai orang tua yang sempurna. Karena sejatinya nggak ada orang tua yang sempurna. Cuma Dan tuh, ekspektasi kita terhadap anak Anak, kita ya. untuk Iya. menjadi anak yang sempurna. waduh, Wah. sudahlah pulang dari sini, ayo kita belajar sama-sama untuk jadi parents yang lebih baik daripada hari kemarin. Yes. Karena anak kita punya masa depan yang baik karena dipimpin oleh Tuhan yang berdaulat di dalam Iya. kehidupannya. Oke, kita mungkin sudahi dulu ngobrol kita hari ini karena juga sudah sore, waktunya anak-anak belajar besok sekolah gitu kan, dia punya PR. Terima kasih banyak Ibu Charlotte Terima sudah kasih. ngobrol. Terima kasih banyak. Terima kasih mama-mama boleh menemani obrolan hari ini. So parents, heal before having children, so your children don't have to heal from having you as a parent. Itu penting. Wow. See you next time. Thank you. Bye bye.